How do I get out of here? Okay. Halo sahabat cerita, selamat datang kembali di channel Tukang Cerita Film. Apa kabar? Kalian bahagia kan? Bahagialah, jangan sedih-sedih. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali menceritakan tentang film horor yang sudah cukup legend juga. Tapi film yang satu ini adalah seri terbaru yang rilis tahun 2021. Film ini judulnya Paranormal Activity Next of Kin. Sebagai seorang perempuan yang gak pernah mengenal ibunya, Margot sangat excited ketika akan mengunjungi desa Amis, yaitu tempat asal sang ibu. Margot ditemani oleh Chris, Dale, dan Samuel sekaligus akan mendokumentasikan aktivitas mereka. Celakanya, penduduk desa Amis ini adalah pengikut sekte sesat. Margot dan kawan-kawan terjebak di sana dengan kejadian-kejadian yang sangat menyeramkan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke alur ceritanya aja ya. Tapi sebelum itu, boleh dong subscribe dulu channel Tukang Cerita Film. Kalau sudah subscribe, jangan lupa pencet loncengnya juga sobat. Film dimulai dengan adegan Margot dan Chris mau meet up sama Samuel, yang merupakan saudara Margot dari desa Amis. Margot menceritakan bahwa dia mau sekalian bikin film dokumenter. Margot dan Samuel ngobrol sebentar soal Sam yang meninggalkan desa Amis dan Margot yang ditinggalkan ibunya. Lalu scene berpindah ke Margot dan temannya yang melihat video saat ibu Margot meninggalkannya ketika Margot masih bayi. Beberapa hari kemudian, Margot, Chris dan Samuel sudah sampai di bandara tujuan. Chris bawa peralatan kamera banyak banget. Mereka dijemput oleh Dale. Wow, Dale nggak lupa protokol kesehatan cuy. Karena Dale cerita di mobil, dia udah kena COVID sebanyak 5 kali. Ngikutin perkembangan zaman juga ya film ini. Mereka pun menuju ke desa Amis dengan mobil. Cuaca di sana sedang turun salju. Lumayan cakep sih lokasinya. Pedesaan dan masih asri banget. Mereka sampai di sebuah rumah nih. Tapi Samuel ngomong kalau dia turun dari mobil sendirian dulu buat izin. Sam bicara ke bapak-bapak yang bernama Jacob. Pertanda nggak bagus nih. Sam balik lagi ke mobil dan ngabarin kalau mereka nggak boleh ke sana. Akhirnya Margot dan kawan-kawan tidur di hotel. Di hotel, Margot dan Chris ngobrol. Ya wajar aja mereka ditolak. Sam kan ninggalin komunitasnya. Kemudian mereka mendengar ada suara di kamar mandi. Ternyata jendelanya kebuka. Mereka udah nebak ada orang masuk nih. Ya benar aja, ada anak kecil dari desa Amis. Samuel ngenalin anak itu. Mereka nganterin anak ini pulang. Karena hal ini juga akhirnya mereka diizinkan tinggal di desa Amis, di rumah Jacob. Rumahnya nggak enak banget ya. Gelap gitu, kurang pencahayaan. Creepy lah kata lainnya. Tapi Margot dan Chris cukup senang. Ketika udah pada tidur, tiba-tiba Margot ngebangunin Chris. Karena dia ngelihat banyak penduduk desa kayak pergi ke hutan gitu. Jam 2 pagi cuy, mau ngapain ke hutan? Pagi harinya mereka sarapan bareng. Mary, cewek desa Amis, malah sempet-sempetnya nanyain TikTok mereka. Tapi si nenek jutek juga nih. Samuel mau ngajakin mereka keliling. Tapi sebelum itu, Margot diperingatkan dulu. Kalau nggak boleh nyapa penduduk desa sembarangan. Juga nggak boleh ke hutan karena banyak beruang. Samuel menunjukkan Margot sebuah rumah, di mana tempat tinggal ibunya dulu. Setelah itu, mereka lanjut ke peternakan. Mereka juga sampai naik ke lotengnya. Hampir aja Margot terjatuh dari lubang. Kalau jatuh langsung ketusuk mesin tuh badannya. Kemudian Margot nyamperin cewek-cewek yang lagi jemur pakaian. Kata salah satu cewek itu, ibu Margot pacaran sama orang luar. Margot jadi penasaran siapa orang luar itu. Apakah itu ayahnya? Tapi cewek-cewek ini jadi kayak menghindar. Malam harinya mereka makan bareng. Sebelum mulai makan, Jacob memimpin doa dulu. Lalu ngomong soal penyambutan kedatangan Margot. Margot juga ngucapin terima kasih gitu. Setelah itu mereka makan bareng. Cukup meriah sih. Nah, ada momen di mana anak-anak bernyanyi, kemudian yang tua-tua mukulin meja berkali-kali, sampai berisik banget. Aneh sih ini. Lalu pada saat mereka mau tidur, Dale keluar rumah buat nyalain genset. Cuacanya bersalju ya, dingin banget. Tapi tiba-tiba ada anak kecil yang berjalan aneh. Ada Jacob juga yang menjelaskan kalau anak ini sering sleepwalking gitu. Keesokan harinya mereka beraktivitas seperti biasa. Sebelum ada kejadian yang aneh. Sampai pada malam harinya
Pada saat mereka lagi tidur, Margot dengar suara langkah di atas lantai. Jam 3 pagi padahal. Dengan rasa kepo yang maksimal, Margot naik ke atas. Nggak ada apa-apa nih di kamar atas, selain boneka yang terletak di kasur. Margot malah lanjut kepo bukain laci-laci. Terus dia nemu sebuah kotak. Dalam kotak itu Margot nemuin surat yang ditulis oleh ibunya dengan ada kalimat sekte seram. Terus ada yang masuk nih. Margot langsung buru-buru ngumpet di kolong kasur. Yang masuk itu adalah Jacob. Jacob keluar lagi. Tapi yang terjadi setelah itu, kasur itu tertekan. Kayak ada yang nekan dari atas gitu. Margot ngelihat pakai kamera, tapi nggak ada siapa-siapa di atas kasur. Setelah itu Margot lanjut kepo mau ngelihat ke jendela. Ada bayangan dong di belakangnya. Pas nengok nggak ada siapa-siapa. Keesokan harinya, Margot tunjukin rekaman di jendela ke Chris. Chris sih nganggapnya itu cuma gangguan lensa, tapi dia nganggap daerah ini emang berhantu. Pada akhirnya Margot dapat cerita dari Jacob kalau ibunya adalah kembang desa. Tapi ibu Margot malah hamil dengan cowok kota. Setelah itu ibu Margot semacam dikucilkan gitu di sana. Karena hal inilah ibunya kabur dari sana. Margot lanjut nanyain soal surat ibunya. Ya jadi ketahuan kalau Margot di loteng. Jacob lanjut ngejelasin kalau ibu Margot wajib menyerahkan anaknya ke pasangan yang udah menikah di komunitas. Mungkin karena inilah Margot dibawa pergi dan tinggalin. Margot makin kepo aja nih. Dia dan Chris juga Del masuk ke dalam hutan. Padahal kan udah dilarang ya. Tapi karena hal ini, mereka jadi nemuin gereja di tengah hutan. Tapi gereja ini dikunci. Mereka malah nyoba masuk menerobos. Tapi sayangnya ada Jacob. Batal deh mereka masuk. Saat makan siang bareng, ada hal yang creepy lagi. Nenek-nenek dengan wajah riang mengiris-ngiris tangannya sendiri. Malam harinya, Margot dan Chris kepo lagi. Ngikutin suara gaduh penduduk desa di peternakan. Wow, Jacob lagi ngurusin kambing yang lahiran dan anaknya dempet 2 gitu. Kemudian langsung dihabisin oleh penduduk desa yang lain. Setelahnya, anak kambing itu dibawa ke gereja. Keesokan harinya Margot dan Chris kembali nyoba menyelinap ke gereja. Kali ini mereka berhasil masuk. Di dalam, Margot melihat ada lambang, semacam lambang Satan gitu ya. Dan ada lukisan-lukisan di lantai. Lalu mereka ngedapetin ada ruangan bawah tanah yang disembunyikan gitu. Kayak sumur sih lebih tepatnya, tapi nggak ada airnya. Margot malah nekat mau turun dengan alat yang memang disediakan di sana. Turunlah cewek kepo ini. Ternyata ada ruangan lagi di bawahnya. Banyak tulang belulang gitu. Margot pun kembali naik. Di kamarnya mereka ngebahas hal ini bertiga. Sama Del juga. Di dalam rekaman Margot, mereka mendengar ada suara aneh di ruangan bawah tanah gereja. Keesokan harinya, pada saat Jacob lagi nggak ada di kamarnya, Margot malah masuk dan nemuin laptop. Ternyata Samuel ada orang suruhan Jacob yang sengaja nyari Margot dan dibawa ke sini. Margot menceritakan hal ini ke Chris. Mereka melanjutkan obrolan di luar rumah. Margot udah pengen banget pergi dari sana, tapi mobil mereka kan mogok dan baru akan beli aki keesokan harinya. Malam harinya nih, pintu kamar Margot dan kawan-kawan kebuka sendiri. Margot udah ketakutan banget. Ditambah Chris dan Del nggak bangun-bangun, kayak udah dibius gitu. Lalu, saat Margot memberanikan diri nyamperin pintu, dia mendengar suara teriakan. Lalu Margot terjatuh. Tubuhnya ditarik dan terlempar sampai ke langit kamar. Tuh kan, besokan harinya tingkah laku Margot udah aneh. Margot ngeluarin darah banyak banget, bahkan sampai ke langit kamar. Tapi kata dokter, entah dokter gadungan atau apa, katanya Margot baik-baik aja. Dengan menumpang mobil pos, Chris dan Del pergi ke kota buat beli aki. Di toko, mereka malah minjem internet dan nge-googling lukisan di gereja. Ya udah jelas ya itu logo iblis. Jadi iblis Asmodeus ini dikurung di tubuh perempuan dan diturunkan ke putri perempuan lainnya. Karena kalau iblis ini lepas bakalan chaos banget. Pas Chris dan Dale balik lagi ke desa, mereka buru-buru mau kabur dari sana. Tapi ya nyari Margot dulu. Di dalam kamar Chris ketemu sama Samuel yang ngomongnya udah ngelantur, menandakan Margot lagi mau ditumbalin. Where's Margot? Dude, where you going? Sam! Sam pergi tiba-tiba, seiring terdengar suara lonceng. Chris langsung lari menuju gereja, sumber suara lonceng itu. Suara Margot kedengeran dari atas, yang bersumber dari ruangan bawah tanah. Yah, ada Jacob yang nodongin senapan ke Chris. Bener kan, iblisnya mau dipindahin ke tubuh Margot. Jadi ibunya udah nampung iblis ini duluan. Chris dan Jacob bertarung deh. Chris berhasil mukul Jacob sampai kakek ini terjun bebas ke dalam sumur. Chris pun langsung turun juga ke ruangan bawah tanah. Udah nyaris nih, tubuh Margot udah direbahin dan dibacain mantra. Nggak pakai pikir panjang, Chris langsung ngebanting nenek ini dan ngebangunin Margot.
Ya, iblisnya ada di samping mereka ternyata. Nenek-nenek itu diserang iblis. Otomatis Chris dan Margo kabur dari sana. Iblisnya ngejar, untungnya dia keikat sih. Mereka berhasil naik ke atas dengan bantuan Del. Anjay, iblisnya udah merangkak naik juga. Mampus, mereka langsung kabur dari sana. Sialnya di luar gelap banget, mana lagi badai pula. Del ketangkap oleh iblis dan langsung terbunuh saat itu juga. Margot dan Chris kabur dan masuk ke kandang ternak. Tapi iblis ini masih aja ngejar mereka. Chris udah nyaris terbunuh, tapi Margot manggil iblis ini pakai nama ibunya. Get off of him! Look at my eyes. It's me. Chris dilepasin oleh iblis dan Margot ngajakin iblis ini ngobrol, ngasih tahu gitulah kalau dia adalah anaknya. Pas si iblis lengah, Margot nyerang pakai kaitan. Ya tentu aja iblis yang balas nyerang juga. Tapi setan ini berhasil dijatuhin. Dari lubangnya Margot nyaris jatuh tempo hari. Margot dan Chris keluar dari sana menuju ke mobil. Ketika mereka berdua masuk ke pemukiman, kondisi warga udah chaos banget. Saling bunuh dan udah banyak jatuh korban. Ya karena iblisnya terbebas kan. Bahkan saat Margot dan Chris udah di mobil pun, mereka diserang oleh warga yang udah kesetanan. Tapi akhirnya Margot dan Chris berhasil kabur dari sana sih. Setelahnya, ada polisi datang ke desa itu. Ada Samuel di sana. Tapi kayaknya sih dia udah dirasuki iblis Asmodeus. Polisi yang menghadapi Samuel jadi langsung bunuh diri gitu. Samuel pun pergi dari desa naik mobil polisi menuju ke kota. Habis deh filmnya. Oke sobat cerita, segini dulu ya video kali ini. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tinggalin kenang-kenangan dengan pencet tombol like dan komen yang positif ya. Dan kalau berkenan, follow Instagram dan Twitter Tukang Cerita Film ya sobat, karena bakalan ada update yang seru di sana. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.